sehat. Perkenalkan, nama saya Adelia Tripramudita. Saya dari kelas reguler A dengan 3 NIM terakhir 043. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang mengidentifikasi bakteri patogen Salmonella pada daging sapi. Video ini adalah penjabaran dari makalah yang sudah saya buat dari sebuah jurnal yang saya ambil untuk referensi, yaitu jurnal yang berjudul Isolasi dan Identifikasi Bakteri Salmonella enteritidis pada daging sapi yang dijual di pasar tradisional Kota Banda Aceh. Bahan pangan merupakan sumber makanan yang kaya akan zat gizi bagi manusia sekaligus media tempat pertumbuhan bagi mikroorganisme. Mikroorganisme yang tumbuh pada bahan pangan memang dapat berefek menguntungkan, seperti meningkatkan nilai gizi bahan pangan dan daya cerna maupun daya simpannya, tetapi juga dapat mengakibatkan perubahan fisik atau kimia yang merugikan bagi tubuh, sehingga bahan pangan tersebut menjadi tidak layak konsumsi. Jika dimakan, akan menyebabkan keracunan pada seseorang yang mengkonsumsinya. Penyakit yang timbul akibat makan makanan yang beracun sering disebut dengan foodborne disease atau keracunan. Salah satu bahan pangan yang disukai di berbagai kalangan masyarakat adalah daging sapi. Daging sapi merupakan bahan pangan yang penting dalam memenuhi kebutuhan gizi. Selain mutu proteinnya yang tinggi, pada daging terdapat pula kandungan asam amino esensial yang lengkap dan seimbang. Namun, daging sapi juga bisa berbahaya dikonsumsi jika telah terkontaminasi oleh bakteri patogen yang kemudian dapat tumbuh dan berkembang biak selama penyimpanan, sehingga bakteri tersebut mampu memproduksi toksin yang berbahaya bagi manusia. Salah satu bakteri yang dapat tumbuh pada daging sapi adalah bakteri Salmonella. Secara spesifiknya adalah Salmonella enteritidis. Sejarah mencatatkan bahwa Salmonella enteritidis secara luas dilaporkan sebagai penyebab utama foodborne gastroenteritis pada manusia dan telah diisolasi dari kasus pada manusia. Hewan dan produknya, khususnya ayam, daging, dan telur, merupakan sumber utama infeksi pada manusia yang diakibatkan oleh patogen ini. Oleh karena itu, uji identifikasi bakteri Salmonella pada daging sapi sangatlah penting dilakukan untuk mengetahui mutu kualitas daging layak dikonsumsi atau tidak. Kembali lagi pada jurnal yang saya jadikan referensi tadi, pada jurnal tersebut telah dilakukan uji identifikasi bakteri pada daging sapi terhadap Salmonella enteritidis. Sampel yang digunakan adalah daging sapi yang diambil dari 3 pasar tradisional di Kota Banda Aceh, yaitu Pasar Seutui, Pasar Peunayong, dan Pasar Beurawe. Jadi ada 9 sampel yang berasal dari 3 pasar yang berbeda. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan. Dapat dilihat pada slide ini, inilah alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian kali ini. Alatnya ada inkubator, mikroskop, gunting, talenan, cawan petri, tabung reaksi, objek gelas, Erlenmeyer, pipet, dan sampai maltosa. Setelah alat dan bahan siap, yang pertama kita lakukan adalah mempersiapkan alat, yaitu alatnya dibersihkan semua, seluruh peralatan yang digunakan dalam penelitian ini harus disterilkan di dalam autoklaf dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dan dilakukan secara aseptis. Nah, selanjutnya sampel yang digunakan tadi itu dibawa, dimasukkan ke dalam kantong plastik steril, kemudian dibawa ke laboratorium mikrobiologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Selanjutnya, semua sampel daging tadi dipotong kecil-kecil, diambil 1 gram, lalu itu dimasukkan ke dalam media perbanyakan yaitu SCB, diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Selanjutnya, dilakukan pemupukan pada media Salmonella Sheila agar atau SSA, diinkubasi kembali pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Nah, koloni terpisah yang tumbuh pada plat agar SSA dilakukan pewarnaan gram untuk menentukan morfologinya. Koloni yang menciri kemudian dilakukan perbanyakan kembali pada media nutrien agar miring
dan diinkubasi kembali pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Selanjutnya, dilakukan uji biokimia pada media alkalis dan gula-gula. Dan yang terakhir, inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Ini adalah hasil uji dari tes tadi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dari 9 sampel daging sapi berasal dari 3 pasar tradisional Kota Banda Aceh, beberapa sampel ditemukan adanya bakteri Salmonella dengan angka yaitu 33,3%, yaitu pada sampel daging pada pasar Beurawe dan pasar Punyong. Sampel daging pada kedua pasar tersebut diduga terkontaminasi bakteri Salmonella dikarenakan tempat pemotongan hewan yang kurang bersih dan cara penanganan setelah pemotongan yang kurang tepat. Selain itu, tempat penjualan yang disediakan oleh penjual tidak tertutup dan daging yang dibiarkan begitu saja dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri secara tepat. Hal lainnya yang mendukung mengapa terkontaminasi adalah sikap konsumen yang kebiasaan memilih daging sapi dengan cara menyentuhnya sehingga mempercepat perpindahan bakteri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Saida pada tahun 2011, konsumen membeli daging ayam dengan cara menyentuh daging tersebut sehingga mudah terkontaminasi. Nah, berbeda dengan pasar Seutui, pada pasar Seutui tidak terdapat daging yang terkontaminasi bakteri Salmonella enteritidis dikarenakan tempat penjualannya tertutup, bersih, dan tidak bercampur dengan pedagang lain yang tidak sejenisnya. Maka dapat disimpulkan 2 sampel tidak layak konsumsi dan 1 sampel dari pasar Seutui yaitu layak konsumsi. Maka diharapkan pemerintah daerah Kota Banda Aceh untuk melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkesinambungan terhadap pedagang-pedagang tentang bahayanya kontaminasi bakteri Salmonella terhadap produk pangan asal hewani. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih.